Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, negara kita adalah negara hukum. Itu yang sering dikumandangkan oleh para elit-elit politik, para aparatur negara kita. Jadikanlah hukum sebagai panglima. Demikian. Mereka, beliau-beliau menegaskan kepada kita. Apa artinya? Bahwa pedoman kita di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam menjalankan aturan-aturan bangsa dan negara, termasuk aturan-aturan pemilu, maka panglimanya adalah hukum. Panglimanya adalah keputusan-keputusan hukum yang telah dibikin bersama oleh para penyelenggara negara sesuai dengan tujuan dan maksud yang diharapkan. Lembaga hukum tertinggi kita adalah Mahkamah Konstitusi ketika ada peraturan hukum yang dianggap bermasalah, atau Mahkamah Agung dalam persoalan-persoalan hukum secara umum. Keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat adalah dalam rangka agar bagaimana negara kita dijalankan tetap berdasarkan norma-norma dan etika yang ada. Norma-norma etika di dalam berbangsa dan bernegara maupun etika-etika secara umum yang berlaku di masyarakat. Agar tidak bias tentang penafsiran norma etika itulah kemudian dibuatlah aturan hukum. Aturan hukum yang mengikat kepada seluruh tata aturan norma etika yang ada. Kalau seandainya negara ini tidak memiliki aturan hukum, tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga yang punya otoritas memutuskan hukum, maka atas dasar apa norma dan etika itu kemudian akan dijadikan acuan untuk memutuskan sebuah etika di masyarakat. Nah, untuk itulah kemudian hukum ditetapkan agar di dalam kita menjalankan norma dan etika baik berbangsa, bernegara, beragama, ada landasannya yang jelas. Ada aturan-aturan, pasal-pasalnya yang jelas. Mana yang melanggar etika, mana yang tidak. Ya hukum itu yang mengatur semuanya. Jadi saya tidak sepakat kalau kemudian ada orang yang mengatakan kita kok boleh-boleh legal, hukum. Tetapi tidak mengindahkan etika. Saya tidak sepakat dengan statement itu. Itu ingin memecah belah statement yang menyesatkan menurut saya. Statement yang mendikotomikan antara hukum dan etika. Seolah-olah hukum itu tidak beretika. Seolah-olah hukum tidak memperhatikan norma dan etika yang ada. Kesannya kan begitu. Makanya saya sebut itu menyesatkan. Justru hukum itu dibuat dengan tujuan untuk menegakkan etika. Etika berbangsa dan bernegara, ya hukum itu. Patokannya ya hukum itu. Boleh dan tidaknya seseorang calon presiden, ya diatur oleh ketentuan hukum, oleh undang-undang. Seseorang diputuskan bersalah atau tidak dalam hal pidana, ya melihat hukum. Seperti apa, seberat apa, seringan apa, berapa tahun di penjara ditetapkan oleh keputusan hukum. Kalau hanya sekedar norma etika tanpa dibatasi oleh ketentuan hukum, apa yang akan menjadi landasan seseorang ini melakukan pidana? Pasalnya apa? Pidananya berat apa ringan? Berapa tahun di penjara? Kalau tidak ada undang-undang, pasal-pasal hukum yang ada, landasannya apa? Jadi hukum dibuat adalah dalam rangka semacam syariat lah ya, semacam syariat untuk membuat sebuah keputusan seseorang ini melanggar etika atau tidak.
Lalu seperti apa kalau melanggar etikanya, sanksinya apa, ya itulah kemudian maka ada lembaga yang bertugas membuat undang-undang, ya DPR itu. Dan kemudian produknya harus kita taati bersama. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pencalonan Gibran Rakabuming Raka soal umur itu adalah keputusan hukum yang tertinggi, yang final dan mengikat. Dan itu Pak Profesor Hukum sendiri yang sudah menegaskan itu dulu, Pak Mahfud MD. Sehingga apapun keputusannya harus ditaati, karena produk hukum MK adalah final dan mengikat. Persoalan kemudian di belakang hari ditemukan ada hal yang mungkin tidak benar, bersalah, itu urusan lain. Itu adalah urusannya Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim yang memutuskan. Tetapi bahwa produknya yang telah diputuskan, yang telah ingkrah ya dalam bahasa hukum, tetap berlaku dan mengikat, yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi sekali lagi tidak benar dan sangat menyesatkan kalau ada orang yang mendikotomikan, mengatakan seolah-olah hukum melanggar etika. Tidak benar. Itu pernyataan yang menyesatkan kita semua. Karena keputusan hukum dibuat dalam rangka membuat batasan aturan-aturan etika kita di dalam berbangsa dan bernegara. Sesuai bidangnya masing-masing, termasuk dalam hal mengurusi pemilu. Hukum dibuat dengan tujuan untuk membela dan melindungi etika di tengah masyarakat. Agar kita di dalam menjalankan kehidupan ini, di negara berpancasila ini, di Indonesia ini, memiliki patokan yang jelas, ada standarisasi keadilan yang jelas, yang semuanya diatur oleh hukum. Terima kasih. Pak Prabowo dipersilakan untuk terus mendaftar besok, karena menurut putusan MK boleh 70 tahun, dan Gibran juga boleh karena menurut putusan MK meskipun belum 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah itu boleh, itu kan putusan MK. Nah soal itu tepat atau tidak tepat, proses dan mekanisme pengambilan keputusannya itu soal lain. Tapi putusan MK itu sendiri mengikat dan membolehkan keduanya untuk maju berpasangan. Soal kecurigaan terhadap hakim yang misalnya ada keterikatan emosional dengan pihak tertentu, kemudian mekanismenya ada permainan di balik meja, ada operasi dari seseorang ke rumah-rumah ibu hakim, istri hakim dan sebagainya, itu nanti kita serahkan ke tim majelis kehormatan hakim yang katanya sudah akan dibentuk. Tapi putusannya itu sendiri final bahwa Pak Prabowo umur 70 tahun lebih boleh ikut menjadi calon presiden, Gibran umur 36 dengan pengalaman menjadi kepala daerah juga boleh ikut menjadi pasangan calon wakil presiden. Itu aja.